salibmu, ku hidup karena salibmu, ku menang. Kuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin. Haleluya. Hanya karena salib-Mu Yesus kami ada. Pujian syukur bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Yesus buat kasih setia Tuhan yang kami nikmati sampai saat ini. Terima kasih, Engkau mulia Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau percayakan kami ada di hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru, dan tahun yang baru di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh memulainya bersama dengan Engkau. Biarlah ini seterusnya kami berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang tahun yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesaksian-kesaksian yang sudah diucapkan, yang sudah dinaikkan ya Tuhan Yesus. Tanda ucapan syukur kami ya Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena hanya anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang tetap berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang heran, Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang memberikan mujizat, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan, Allah yang melakukan segala perkara yang heran dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bahkan Allah yang menyelamatkan kami lewat Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengar firman Tuhan, berbicaralah bagi kami ya Tuhan Yesus, hamba hanya Allah, tetapi Engkaulah yang berkuasa, Roh Kudus berbicara dalam kehidupan kami semua lewat kebenaran firman-Mu. Bila masih ada kuasa-kuasa, pikiran-pikiran yang sia-sia yang bukan berasal daripadamu, kami bersah hati, segala bentuk tipu muslihat iblis ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus saja kami luaskan bekerja pada saat ini lewat kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Bersyukur boleh ada sebagaimana kita ada. Berterima kasih kepada Tuhan. Kalau saya ada berdiri di tempat ini kesaksian ya bagi saya pribadi, karena ini adalah bentuk perhatian Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang heran sepanjang hari-hari yang kita lewati bersama dengan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat, kita sudah mendengar banyak kesaksian, dan kalau pagi hari ini kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan. Saya akan berbicara dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Kita akan melihat pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini di perikopnya dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dan saya akan berbicara juga tentang Wahyu yang terakhir. Wahyu 22 ayat yang ke-21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat Alkitab dari awal dan sampai akhir ya. Dari kitab Kejadian 1 ayat 1 tentang penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kalau kita melihat di dalam Wahyu tadi kita sudah membaca, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Diakhiri dengan Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu Saudara, berbicara dari awal perjanjian lama sampai dengan akhir perjanjian baru. Kitab-kitab ini dari awal sampai dengan akhir selalu berbicara tentang waktu dan musim. Pada mulanya ya berbicara tentang waktu. Dan segala sesuatu, penciptaan dari segala sesuatu
dan waktu dari segala sesuatu itu adalah Allah sendiri yang menciptakan dunia ini. Dan kalau kita melihat berhubungan dengan ciptaan dan dengan waktu yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, itu berbicara tentang kehendak Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita lihat bagaimana masa-masa di dalam kitab Kejadian, yang masa-masa yang di kitab Kejadian, waktu manusia masih hidup kudus di hadapan Tuhan sampai manusia jatuh di dalam dosa, mempunyai waktu-waktu sendiri Tuhan berikan kepada manusia. Dan kalau kita boleh ada dan masih bernafas, itu pun waktu, kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Memasuki tahun 2023, banyak prediksi baik dari para peramal maupun dari hamba-hamba Tuhan maupun dari presiden kita bahwa tahun 2023 dikatakan bahwa tahun yang gelap. Tetapi kita melihat di sini bagaimana Tuhan sanggup menolong orang-orang yang tetap berharap dan percaya kepada Dia, kepada Yesus khususnya. Kalau kita lihat dalam perhitungan waktu, saya mengambil waktu yang begitu detail sekali ketika Allah menjadikan manusia dan manusia itu jatuh dalam dosa dan kejahatannya sudah sampai di hadapan Allah, dan Allah sudah tidak tahan dengan kelakuan manusia sehingga Dia mau membinasakan manusia semuanya karena dosa. Tapi kalau kita melihat kisah Nabi Nuh atau yang kita kenal kisah Nuh atau Noah dalam Kejadian 6 sampai dengan Kejadian 9, di tengah-tengah hiruk-pikuk dunia pada masanya dengan begitu banyaknya manusia, hanya Nuh saja yang kedapatan berbuat baik, kedapatan hidup benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Nuh dia bergaul dengan Allah. Saat itu Tuhan sudah memberi kesempatan bagi umat manusia untuk ada dalam keselamatan. Karena rencananya Tuhan akan membinasakan manusia karena dosa yang begitu banyak. Tuhan melihat hanya Nuh saja yang mempunyai hidup yang kudus, yang tidak bercela, yang percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan di sini, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Bahtera itu tidak dalam 1 minggu 2 minggu jadi, tetapi bahtera itu dibuat selama lebih kurang 120 tahun menurut buku yang saya baca. Dan selama 120 tahun itu adalah kesempatan harusnya dari manusia-manusia yang banyak pada saat itu untuk naik ke dalam bahtera, untuk percaya ya kepada Allah yang hidup, yang menyediakan bahtera untuk penyelamatan itu. Tetapi selama 120 tahun itu tidak ada satupun yang mau percaya kepada Allah. Mereka lebih percaya kepada diri mereka sendiri, bahkan mungkin ada berhala-berhala yang mereka percayai pada saat itu. Tetapi kalau kita lihat di sini, tadi kan saya katakan bahwa bahtera itu bukan 1 hari, 2 hari atau 2 minggu, 3 minggu. Tetapi 120 tahun itu bahtera dipersiapkan. Dan selama 120 tahun mungkin saat itu Nuh dianggap gila. Karena gak ada hujan, gak ada angin, tiba-tiba mendirikan bahtera, membuat bahtera. Dan bahtera itu bukannya bahtera yang kecil kayak perahu yang biasa. Saudara dapat membaca di kitab Kejadian, bahtera itu besar. Kalau saya tidak salah baca, di dalam buku yang saya baca, bahtera itu bisa muat 300 kontainer. Dan di buku yang saya baca juga, menurut sejarah, bahtera itu memuat 7.000 jenis binatang sepasang-sepasang yang haram. Kalau yang halal 7 pasang kalau saya tidak salah baca. Itu harus bawa masuk ke dalam bahtera. Plus manusianya cuma Nuh, istri, 3 anak laki-lakinya, dan anak mantunya. Jadi hanya 8 orang yang masuk di dalam bahtera selama
Bahtera itu didirikan 120 tahun lamanya, ya kita anggap 120 tahun. Didirikan, bahtera itu dibuat, tidak ada satupun yang mau masuk ke dalam bahtera selain keluarga dari Nuh ini. Itu berbicara tentang waktu. Tuhan sangat detail kok berbicara tentang waktu. Kalau saya perhatikan di dalam kitab Kejadian 6 sampai 9 ini, 500 tahun Nuh. Setelah 500 tahun, umur Nuh 500 tahun, dia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Ya. Setelah 600 tahun, dia masuk di dalam bahtera. Jadi detail ya, nggak usah baca pakai buku sejarah pengetahuan, nggak usah. Di Alkitab ada semua. 600 tahun dia naik ke dalam bahtera. Selama 150 hari bahtera itu air menguasai dunia. 1 tahun penuh, Nuh ada 1 tahun lebih, 370 hari. Ya cuma lebih 5 hari lah. Nuh berada di dalam bahtera, tidak keluar dari bahtera sebelum Tuhan atau Allah memerintahkan untuk keluar dari bahtera. Nuh tetap diam di dalam bahtera. Sebab air menggenangi bumi itu selama 150 hari, kalau saya tidak salah, 150 hari air menggenangi bumi, dan air itu menutupi gunung-gunung yang tertinggi. Sebab kenapa air itu menggenangi sampai segitu banyaknya? Karena air, mata-mata air dari bawah bumi, dari langit dibukakan semua. Jadi memang Allah menyesal menciptakan manusia karena manusia itu berdosa. Saya tidak akan berbicara tentang itu terus-menerus, tapi di sini kita melihat selama 40 hari 40 malam hujan turun gak habis-habis. Bangil bagaimana? Kalau 1 hari hujan turun? Tanya pastori. Menutup sana sini dan banjir masuk. Kalau hujan yang turunnya derasnya seperti itu terus sepanjang 1 hari, jalan di depan udah gak berbentuk jalan sepertinya ya. Nah, tapi kita melihat di sini bagaimana kalau Tuhan sanggup memimpin orang-orang yang tetap percaya kepada Dia sepanjang hari-hari kehidupan. Yang di Kejadian dikatakan yang umur manusia akan 120 tahun saja. Nah, sepanjang itu Tuhan sanggup memelihara orang-orang yang tahu berharap kepadanya. Maka sampai saat ini kalau kita boleh ada 2023, Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Bagaimana kita? Apakah kita mempergunakan kesempatan seperti Nuh tadi? Masuklah di dalam bahtera keselamatan supaya kita ada di dalam jalan keselamatan itu. Tadi kita di kitab Kejadian 1 ayat 1 di sini katakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tentu kita tahu bahwa penciptaan Allah bagi manusia pertama itu bukan penciptaan yang nanti juga dia jatuh dalam dosa, tidak. Tetapi rencana kekal Tuhan berikan. Dan kalau kita lihat lagi di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1, untuk segala sesuatu ada masa dan waktunya. Jadi apapun yang terjadi di dalam dunia ini ada masanya atau ada musimnya dan ada waktunya, dan itu semua ditentukan oleh Allah. Untuk semua yang Tuhan berikan bagi manusia, Tuhan juga perhitungkan setiap waktunya yang Dia berikan bagi saya dan saudara, sehingga hidup kita bisa berjalan sampai saat ini. Itu atas waktunya Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan waktu yang Tuhan berikan ini, biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua mau mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita sebagai orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan, mau mencari Tuhan selalu. Tidak peduli itu musim kemarau, musim panas, musim hujan, atau musim-musim yang lain, musim dingin. Kita harus tetap mencari Tuhan. Tiap-tiap hari Tuhan beri kesempatan bagi kita, saudara dan saya, untuk melakukan segala kehendak Tuhan, supaya kita dapat masuk ada di dalam keselamatan itu. Tahun baru 2023 di hari Minggu, Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah kehidupan saya dan saudara di tanggal 1 bulan 1 tahun 2023 ini kita mengikat
janji dengan Tuhan bahwa pengen lebih setia lagi sama Tuhan. Kalau tahun 2022 lalu kita mulai malas-malasan dengan Tuhan atau kita tidak mengalami Tuhan sepenuhnya, pada minta kekuatan kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita ada di dalam tahun yang baru ini dan hari-hari yang akan kita lewati bersama dengan Yesus, kita tetap kuat di dalam Dia, supaya kehidupan saya dan saudara semakin hari semakin dibawa lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih mengerti kehendak Tuhan, lebih mau lagi setia kepada Tuhan. Setiap hari kita diberi rahmat yang selalu baru oleh Tuhan bagi saya dan saudara. Bagaimana dengan kita? Kita juga bukan diberikan rahmat yang selalu baru, tapi diberikan pertolongan, diberikan kesembuhan, diberikan pertolongan. Ketika kita minta pertolongan, Tuhan mau turun tangan, Tuhan mau menolong saya dan saudara. Di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16, di situ dikatakan, hampiri tahta kasih karunia Tuhan supaya kita diberikan kasih karunia-Nya. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab Dia tetap memberikan rahmat, kasih karunia untuk kita mendapat pertolongan. Di sini dikatakan Ibrani 4 ayat yang ke-16, pertolongan kita pada waktunya. Jadi dengan kata lain, Tuhan menolong kita, bukan waktunya kita yang kita mau ditolong Tuhan, tetapi tepat pada waktunya Tuhan akan menolong saya dan saudara ketika kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kadangkala Tuhan mau menolong kita, tapi seringkali kita yang gak mau minta pertolongan Tuhan. Kita yang gak mau datang kepada Tuhan minta pertolongan Tuhan. Kita merasa kita masih mampu, kita masih bisa. Pada pagi hari ini kita renungkan kembali bahwa Dia Tuhan yang baik. Dia mau kita menghampiri Dia. Saudara mungkin sering kali kita berdalih, Tuhan tahu kok apa yang saya perlukan. Ya memang Tuhan tahu apa yang saudara perlukan, karena Dia adalah pencipta saya dan saudara. Tapi sering kali kitanya yang gak mau ngomong sama Tuhan, karena merasa Tuhan sudah tahu, ya udah gak usah ngomong. Tuhan tahu sendiri kok. Padahal Tuhan pengen, Tuhan inginkan kita itu nyatakan apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara. Nyatakan kepada Tuhan lewat permohonan-permohonan doa kita kepadanya. Tuhan ingin ada komunikasi, bukan saja dari Tuhan kepada kita, tetapi kita kepada Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini kita diingatkan kembali, sudahkah kita menjalin komunikasi yang akrab, yang lebih erat lagi, yang lebih intim lagi dengan Tuhan selama kita melewati tahun 2022? Kalau belum, pada pagi hari ini, di hari yang pertama, minggu pertama, bulan pertama, tahun yang baru, kita diingatkan, mari. Tuhan mau kok kalau kita dekati. Tuhan tidak akan lari kalau kita datang kepadanya. Di sini dikatakan dengan jelas, menghampiri tahta kasih karunia Tuhan supaya kita mendapat rahmat dan kasih karunia untuk kita mendapat pertolongan di luar dari Yesus. Ini sudah mulai masuk perjanjian baru ya, Ibrani. Kita mendapat di luar dari Yesus, kita tidak akan mendapat pertolongan. Mungkin kita bisa mengeluh kepada orang, tetapi pada pagi hari ini Tuhan kita Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Yesus, Dia mau kita hampiri. Di dalam Mazmur dikatakan masa hidup saya dan saudara, masa hidup kita tuh ada dalam tangan Tuhan. Di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-16, di situ dikatakan masa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Jadi Tuhan begitu memperhatikan saya dan saudara, Dia begitu mempedulikan saya dan saudara. Tahun baru Tuhan berikan bagi saya dan saudara, tahun 2023 yang banyak. Tadi saya katakan prediksi dari tahun itu gelap. Akan banyak terjadi kesukaran, bencana alam, kesulitan dalam bidang ekonomi khususnya. Dan banyak lagi ramalan-ramalan yang tidak bagus. Tapi kita tahu bahwa tahun 2023 jadikanlah tahun kemuliaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan berikan bagi kita. Mari kita lebih setia lagi pada Tuhan. Mari kita lebih taat lagi kepada firman Tuhan.
kita mau lakukan kehendak Tuhan, mari kita pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini pada tahun ini, dengan hari-hari ke depan yang masih rahasia, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau masih Tuhan pelihara sampai saat ini. Pergunakanlah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya bagi kita sekalian. Di dalam Ulangan pasal yang ke-11, 12, mau dimanapun kita berada, kita tinggal di atas gunung kah, kita tinggal di dalam lembah kah, mata Tuhan dia tetap mengawasi saya dan saudara, kita umatnya. Tuhan memelihara dan mengawasi kita, anak-anaknya, dari awal tahun sampai akhir tahun. Amin. Ulangan 11 ayat yang ke-12, situ kita dapat melihat. Tetapi ketika kita melihat ayat-ayat ini, Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-12, satu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, maka mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Saudara merasa diawasi oleh Tuhan? Tahun 2022 kita lewati. Mungkin banyak pergumulan, banyak pergolakan, ada kehilangan, ada yang bersuka cita, ada yang sedih. Kita lewati hari-hari hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan di sini dikatakan Tuhan menjamin firman-Nya bagi kehidupan saya dan saudara. Dia mengawasi kita dari awal tahun, dari awal sampai akhir tahun. Pengawasan mata Tuhan tidak pernah ditutup ketika kita datang kepadanya, ketika kita mohon pertolongannya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan kita. Tadi saya katakan di awal, minta kuasa Roh Kudus untuk mampukan saya dan saudara mengalami Tuhan, merasakan, menikmati pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Kita mau saat ini minta kekuatan dari Allah, kuasa Tuhan untuk memampukan kita untuk lebih taat lagi kepada firman Tuhan, untuk lebih mengasihi Tuhan Yesus di dalam kita mengawali tahun 2023 ini. Biarlah kita menjalin hubungan, menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan, berkomitmen kepada Tuhan bahwa Tuhan mampukan saya untuk lebih lagi mengiring akan Engkau. Di dalam Wahyu yang ke-22 ayat yang ke-21 tadi kita melihat ayat yang terakhir kita pada saat ini. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. 2023 kita di firman Tuhan saya akhiri dengan Wahyu 22 ayat yang ke-21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian sepanjang hari-hari yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya dan saudara melangkah di dalam tahun 2023. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengar kesaksian dan selalu kita melihat, mendengar bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Saya percaya kalau Tuhan, Ibu Gembala Sadis sudah menyebutkan, kalau Tuhan mampu menolong saya dan saudara, menolong kita sekalian pada tahun 2023, mau ramalan model apapun, tahun 2023 ini Tuhan pun sanggup menolong saya dan saudara akan melewati hari-hari yang Tuhan percayakan ini bersama dengan Tuhan. Dan Wahyu 22 ayat 21 kita baca bersama yuk. Wahyu 22 ayat yang ke-21, 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Yakinkan itu, imani itu bahwa kasih karunia Tuhan Yesus itu menyertai kita dari awal tahun sampai akhir tahun, tetap disertai oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Kita akan bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian tadi. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita nyanyikan pujian ini karena kita tahu bahwa kita ada ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan kita lihat tadi kita sudah membaca Wahyu 22 ayat 21, hafalkan ya.
Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Haleluya. Percaya janji Tuhan itu nyata bagi kehidupan kita sekalian. Amin. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena, amin Yesus, haleluya, ku ada sampai hari ini. Amin. Tuhan baik. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Amin. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan iman bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa hebat dalam kehidupan kita. Allah yang memberikan kesempatan bagi kita di tahun 2023 ini untuk tetap melakukan kehendak-Nya dalam pribadi lepas pribadi saya dan saudara. Oleh karena kemurahan Yesus, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau ajaib, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Haleluya. Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang memberikan keselamatan, Allah yang mengaruniakan Yesus bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan.
Kami ada karena anugerah-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang tiada pernah tinggalkan kami, Allah yang heran dan ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau percayakan kami kembali ada di dalam tahun yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, biarlah Engkau memenuhi kehidupan kami, kuasai kehidupan kami supaya hari-hari yang kami lalui bersama dengan Yesus saja ya Tuhan. Kami boleh melihat, kami boleh menikmati kuasa Allah, kasih Allah yang tiada pernah berkesudahan dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengawasan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat, baik berkat jasmani terlebih berkat-berkat rohani. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar sepanjang hari-hari yang akan kami lalui ya Tuhan Yesus, kami tetap dikuasai oleh kuasa Allah saja memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami memulai hari yang baru ini dengan kekuatan kuasa Allah menguasai, memenuhi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus buat segala sesuatu yang Engkau sedang kerjakan, bahkan akan kerjakan bagi kami ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami ya Tuhan sanggup, mampu, dimampukan untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk tetap setia mengiring akan Engkau. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu saja ya Allah Roh Kudus. Karena hanya Engkau saja ya Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hari-hari yang akan kami lewati memang hari-hari yang penuh rahasia. Tetapi bersama dengan Yesus kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah keperkasa. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang memberikan kami kemampuan. Allah yang menguasai hidup kami. Allah yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan dalam pribadi lepas pribadi kami, sidang jemaat Tuhan yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, meteraikan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Dan kami akan memulaikan hari bersama dengan Engkau ya Tuhan dalam perjamuan asa yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.